Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai kebijakan moneter. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatasi ekonomi makro adalah suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Dengan langkah menaikkan suku bunga Bank Indonesia, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah A. Masyarakat lebih memilih menarik tabungan dari bank. B. Suku bunga perbankan meningkat seiring meningkatnya BI Rate. C. Jumlah masyarakat yang menabung mengalami penurunan. D. Inflasi mengalami peningkatan seiring meningkatnya BI Rate, serta yang E. Pemberian kredit kepada masyarakat jauh lebih mudah. Oke, kebijakan moneter merupakan salah satu jenis kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian ya, atau ketidakseimbangan perekonomian. Bentuk dari ketidakstabilan perekonomian adalah inflasi dan resesi. Nah, selain menggunakan kebijakan moneter, ada juga kebijakan yang lainnya yang tujuannya sama, yaitu untuk mengatasi inflasi dan resesi, yaitu adalah kebijakan fiskal. Bedanya apa? Kalau kebijakan fiskal itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan DPR, ya. Tapi kalau misalkan kebijakan moneter ini dikeluarkan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia dan independen, jadi nggak ada intervensi dari pihak yang lainnya. Nah, misalnya ada satu fenomena, misalkan inflasi begitu ya, maka kebijakan moneter yang bisa dikeluarkan diantaranya itu yang pertama ada suku bunga atau politik diskonto. Oke, jadi instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah suku bunga ya. Jadi misalnya kalau Bank Indonesia pengen mengeluarkan kebijakan moneter untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian, entah itu inflasi atau resesi, bisa dengan mengotak-atik suku bunga. Mau dinaikin atau diturunkan gitu ya. Karena nanti ketika kondisi inflasi dan resesi ini instrumennya arahnya berbeda. Jadi ketika sedang terjadi resesi, maka suku bunga ini harus diturunkan. Suku bunganya ya maksudnya di sini. Tapi kalau inflasi, itu suku bunganya harus dinaikkan. Jadi arahnya berbeda antara dua kondisi ketidakseimbangan perekonomian ini. Yang kedua, setelah suku bunga adalah operasi pasar terbuka. Beberapa sumber menyebutkannya politik pasar terbuka, sama saja ya. Nah, untuk operasi pasar terbuka sama dengan suku bunga, yakni memiliki arah yang berbeda ketika terjadi inflasi atau terjadi resesi. Apa sih operasi terbuka? Jadi operasi terbuka itu, biasa disingkat OPT, adalah kegiatan jual beli obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat hutang ya, atau surat berharga. Jadi mekanismenya sama seperti kita meminjamkan uang ke orang, tapi diberikan bukti berupa surat atau sertifikat. Misalnya ada pihak A yang membutuhkan dana, sedangkan kita punya dana, kita bisa minjemin ke dia, lalu nanti si pihak yang membutuhkan dana alias yang pinjam dari kita akan memberikan satu bentuk surat, yang dimana di dalam suratnya dituliskan berapa nominal yang kita berikan pinjaman dananya beserta dengan berapa suku bunga yang didapatkan. Karena keuntungan kita membeli surat berharga itu adalah berupa suku bunga, gitu ya. Nah, ternyata operasi pasar terbuka ini juga bisa digunakan sebagai kebijakan moneter untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. Nah, di sini ketika resesi, maka Bank Sentral akan bertindak sebagai pembeli ya. Jadi dia membeli surat berharga. Sedangkan kalau sedang inflasi, maka dia akan bertindak sebagai penjual. Jadi dia menjual surat berharga. Gitu ya.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah giro wajib minimum atau GWM ya. Beberapa ada yang menyebutkan cadangan wajib minimum, itu sama saja artinya. Nah, cadangan wajib minimum ini merupakan satu dana dari perbankan umum yang harus disimpan di bank sentral. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi atau memitigasi resiko apabila suatu perusahaan mengalami kolaps misalkan ya, dan untuk menjaga likuiditas dari perbankan umum tersebut, begitu. Nah, giro wajib minimum ini juga sama ya, memiliki arah yang berbeda jika terjadi resesi atau inflasi. Ketika resesi, maka GWM-nya itu harus diturunkan. Sedangkan ketika inflasi, GWM harus dinaikkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah peraturan atau pengaturan ya. Pengaturan kredit. Maksudnya apa? Jadi ketika terjadi inflasi maupun resesi, bisa loh Bank Sentral ini memberikan pengaturan kredit yang baru. Misalnya diperketat atau diperlonggar ya. Jadi ketika resesi, maka perekonomian ini sedang tidak stabil, yakni berbentuk perekonomian yang lesu atau konsumsi yang turun dan jumlah uang beredar yang lebih sedikit. Jadi perlu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Bisa dengan pelonggaran kredit ya. Pelonggaran kredit. Jadi akses untuk meminjam ya, mengajukan kredit itu dipermudah. Dipermudahnya bisa dengan persyaratan atau batas atas kreditnya. Misalnya awalnya setiap orang hanya diperbolehkan maksimal minjem 10 juta, tapi karena sedang resesi dinaikkan ya, dilonggarkan maksudnya. Jadi lebih mudah untuk meminjam dana. Misalkan dari 10 juta batas atasnya menjadi 15 juta. Jadi per orang boleh nih minjam sampai 15 juta. Gitu ya, tujuannya untuk mengatasi resesi. Sebaliknya ketika inflasi. Jadi kalau sedang terjadi inflasi, ini dia justru diperketat ya. Nah, jadi misalnya batas atasnya diturunkan, awalnya per orang boleh pinjam 10 juta, karena sedang terjadi inflasi maka harus ditekan konsumsinya, ditekan jumlah uang yang beredar, jadi diturunkan tuh kreditnya dari 10 ke 5 juta per orang. Atau mungkin diperketat lagi ya, dipersulit dengan persyaratan-persyaratan yang ada gitu. Inilah 4 instrumen kebijakan moneter yang paling utama untuk mengatasi inflasi maupun resesi. Nah, kalau kita kembali ke soal, dijelaskan bahwa salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatasi ekonomi makro adalah suku bunga Bank Indonesia. Ini suku bunga ya. Apa bedanya? Jadi suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate ini merupakan petunjuk atau dasar untuk menentukan suku bunga yang digunakan di perbankan umum, begitu ya. Jadi suku bunga obligasi, suku bunga deposito, suku bunga kredit itu patokannya adalah BI Rate, begitu. Jadi kalau BI Rate-nya ini meningkat misalkan, maka nanti suku bunga perbankan umum juga ikutan meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau suku bunga turun, maka suku bunga perbankan umum juga turun gitu. Jadi patokannya itu BI Rate-nya gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, ketika BI Rate ya, suku bunganya Bank Indonesia ini meningkat, maka nanti suku bunga perbankan umum juga meningkat. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Kira-kira dari A sampai E mana yang paling sesuai dengan analisis kita? Oke, jadi kalau kita lihat dulu ya di sini, ketika BI Rate dinaikkan berarti di perekonomian sedang ada indikasi inflasi. Karena di sini suku bunga naik, berarti ada inflasi gitu ya. Jadi dari hints ini, dari tanda ini saja kita sudah bisa tahu, oh kalau BI Rate naik biasanya ada indikasi sedang terjadi inflasi, begitu. Oke, sekarang kita menuju ke opsi yang A. Masyarakat lebih memilih menarik tabungan dari bank. Oh, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau suku bunganya naik nih, maka masyarakat akan semakin semangat untuk menyimpan uangnya di bank.
ya menaruh dalam deposito misalkan. Kenapa demikian? Karena nanti keuntungan yang didapatkan juga akan semakin banyak. Ya, tujuan utama seseorang untuk menyimpan uang di bank kan karena suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, maka dia juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan mereka nggak akan menarik tabungannya, mungkin malah menambah tabungannya di bank, gitu ya. Jadi untuk yang A salah. Yang B, suku bunga perbankan meningkat seiring meningkatnya BI rate. BI rate naik, suku bunga bank umum juga naik, betul ya? Oke, kita sementara kunci dulu yang benar yang B. Yang C, jumlah masyarakat yang menabung mengalami penurunan. Nah, ini jelas salah. Seperti yang telah dijelaskan dalam opsi A, bahwa ketika suku bunga meningkat, yang terjadi justru masyarakat semakin semangat untuk menyimpan uangnya di bank, gitu ya. Baik masyarakat yang telah memiliki tabungan ataupun yang belum memiliki tabungan, gitu. Jadi yang C ini harusnya jumlah masyarakat yang menabung mengalami peningkatan, gitu. Yang D, inflasi mengalami peningkatan seiring meningkatnya BI rate. Nah, ini salah. Kalau BI rate naik, ini disebabkan karena inflasi. Tujuannya apa setelah dinaikkan BI rate? Tujuannya supaya inflasinya turun. Gitu ya, harganya stabil. Jadi, jangan sampai bingung nih membacanya. Kenapa sih BI rate naik? Oh, disebabkan karena inflasi. Setelah BI rate naik, tujuannya untuk apa? Apa yang diharapkan? Diharapkan inflasinya bisa hilang atau at least inflasinya bisa turun. Jadi yang D ini kurang tepat. Harusnya inflasi mengalami penurunan seiring meningkatnya BI rate, gitu ya. Yang E, pemberian kredit kepada masyarakat jauh lebih mudah. Nah, ini kan sedang inflasi nih. Maka dari itu BI rate-nya naik. Jadi harusnya pemberian kredit kepada masyarakat jauh lebih susah. Mana buktinya? Ini ya, inflasi, kreditnya diperketat, jadi lebih susah untuk mengajukan kredit. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan soal tersebut adalah yang B. Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Sistem nilai tukar yang dianut oleh negara, salah satunya adalah sistem kurs bebas. Penentuan nilai tukar dalam sistem tersebut adalah melalui A. Besarnya cadangan devisa, B. Permintaan dan penawaran di pasar, C. Campur tangan pemerintah, D. Kesepakatan eksportir dan importir, serta yang E. Perjanjian dan kesepakatan. Oke. Jadi sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara bisa digolongkan ke dalam 3 jenis ya. Yang pertama adalah fixed exchange rate atau sistem kurs tetap. Yang kedua adalah floating exchange rate atau sistem kurs bebas. Ada juga yang menyebutkan adalah flexible exchange rate, sama saja. Dan yang ketiga adalah managed floating exchange rate ya. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Jenis atau macam nilai tukar. Yang pertama adalah fixed exchange rate ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah sistem kurs tetap. Nah, negara yang menganut fixed exchange rate ini berhak untuk menetapkan ya berapa level penukaran atau level nilai tukar antar mata uang domestik dan mata uang asing. Jadi di sini nilai tukar diatur oleh negara. Nilai tukar negara atau bank sentral ya, bank sentral negara tersebut. Jadi kalau misalkan ya negara X begitu, ini menganut sistem fixed exchange rate, maka nanti nilai tukarnya misalkan terhadap dolar, misalkan Indonesia menganut fixed exchange rate, ini contohnya. Jika telah ditetapkan $1 nilainya 10.000,
ya sudah nilainya akan terus 10.000 gitu ya, tidak mengikuti pergerakan pasar. Sehingga apabila suatu negara menerapkan fixed exchange rate, dia harus siap memiliki cadangan devisa yang banyak. Kenapa? Karena apabila ada indikasi rupiah mengalami pelemahan atau penguatan, maka nanti cadangan devisanya bisa dikeluarkan atau bisa dimasukkan lagi ke dalam bank sentral. Jadi nanti fokusnya si bank sentral ini paling banyak ada di pengaturan nilai tukar, karena menjaga supaya nggak berubah. Pokoknya mau gimana caranya harus tetap 10.000 per 1 US dollar gitu ya. Oke, yang kedua adalah floating exchange rate. Floating exchange rate. Sumber lain ada yang menyebutkan flexible exchange rate ya. Sama saja artinya. Floating, ini flexible. Oke. Dalam bahasa Indonesia disebutnya sistem kurs bebas atau mengambang. Atau fleksibel, sama ya. Oke, sesuai dengan namanya, floating exchange rate ini apabila suatu negara menganut sistem nilai tukar yang ini, maka jumlah ya nilai tukarnya, tarafnya, levelnya itu sepenuhnya diatur dan dipengaruhi oleh sistem pasar. Jadi bebas. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dilepaskan sesuai dengan mekanisme pasar, gitu ya. Jadi ditentukan oleh mekanisme pasar. Ditentukan oleh mekanisme pasar. Gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, nah ini gabungan antara fixed dan floating, yakni manage floating exchange rate atau manage flexible exchange rate, sama saja. Nah, ini ya. Nah, ini artinya apa? Jadi sebenarnya nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi dilepas. Tetapi yang perlu dipahami ya, mekanisme pasar. Tetapi tidak boleh melebihi batas atas dan batas bawah, sehingga jika melebihi batas, maka pemerintah atau bank sentral diperbolehkan untuk intervensi. Jadi, sebelumnya ini nilai tukarnya benar-benar diserahkan pada mekanisme pasar gitu ya, bebas sesuai dengan sistem dari floating exchange rate. Tapi ada batas atas dan ada batas bawah. Artinya nggak boleh terlalu lemah, tapi juga nggak boleh terlalu kuat. Nah, apabila ada case tertentu yang menyebabkan rupiah, misalkan ya, rupiah terlalu kuat atau terlalu lemah, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral boleh memberikan intervensi gitu ya. Nah, ini jadi gabungan antara floating dan fix, karena kalau fix ini kan ada intervensi dari pemerintah atau dari bank sentral. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Yang ditanyakan adalah penentuan nilai tukar dalam sistem kurs bebas atau floating exchange rate. Bagaimana cara menentukannya? Dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu terdiri dari supply dan demand, terdiri dari permintaan dan penawaran. Jadi misalkan rupiah mengalami
penguatan atau pelemahan benar-benar pure atau murni akibat interaksi antara permintaan dan penawaran gitu ya, kalau Indonesia menganut floating exchange rate. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang A, besarnya cadangan devisa. Nah, ini kurang tepat ya. Yang B, permintaan dan penawaran di pasar. Nah, ini benar ya. Oke, sesuai dengan analisis kita. Jadi kita kunci dulu jawaban yang paling benar yang B. Yang C, campur tangan pemerintah. Kalau campur tangan pemerintah itu merupakan ciri dari fixed exchange rate ya. Yang D, kesepakatan eksportir dan importir. Nggak ada di sini. Mau fixed floating atau manage floating nggak ada yang menjelaskan bahwa kesepakatan eksportir dan importir bisa menentukan sistem nilai tukar suatu negara. Yang E, perjanjian dan kesepakatan bersama. Ini juga sama ya, tidak ada dijelaskan dalam 3 jenis nilai tukar ini, sistem nilai tukar. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan penentuan kurs bebas adalah yang B, permintaan dan penawaran di pasar. Sobat Adsan, demikian pembahasan soal mengenai kebijakan moneter. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!